Isi Bu. Oh iya, silakan masuk. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ini kamu tahu dengan siapa ya? Aku Felix Bu. Oh, Felix yang kemarin sudah janjian itu ya? Iya Bu, minggu lalu saya udah janjian sama Ibu buat kita konseling hari ini. Pernah kan juga ya, ibu namanya ibu Siti. Oh iya, Terus betul. ngebantuin kamu ya dalam beberapa sesi ini ya. Iya Bu. Kamu kan dia habis dari mana? Tadi ini barusan dari kampus Ibu. Tadi habis tadi siang ada kelas. Terus juga setelah itu ada rapat organisasi. Jadinya sore ini baru sempat ini Oke, kamu ikut organisasi berarti ya. ikut Bu. Oh, habis kelas apa tadi? Tadi kelas akuntansi Bu. Akuntansi murni ya, atau Akuntansi murni. rumah kamu di sini ya? Kan di sini kan kamu kuliah ya? Iya. Terus kamu tinggal bareng keluarga atau ini? Kalau di sini saya tinggal sama keluarga sih Bu. Jadi rumah sendiri gitu. Jauh dari kampus atau Ya lumayan sih Bu, main jauh. buat kamu naik motor sini Naik motor. setiap hari dong berarti. Iya. Nggak capek. Ya kalau pulang sih kadang suka pegal-pegal pada. Tapi udah terbiasa atau Udah ya sekarang sih udah terbiasa ya Bu, udah makin terbiasa. Jadi udah yang nggak terlalu masalah banget lah. sebelumnya kamu udah pernah ikutin konseling atau ini baru pertama kali kamu? Kebetulan ini baru pertama kali Bu. Apakah kamu sebelumnya sudah yang kamu di konseling? Belum ya Bu. Jadi mungkin ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling dan apa alur kita nanti dan menjelaskan kamu juga ya tapi bisa mengikuti gitu. Nah, kamu dari konseling ini pasti cerita kamu tuh akan dijaga ya apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu sampaikan di ruangan itu akan dijaga dan tidak akan terlalu ya, tidak akan keluar dari ruangan ini gitu. Jadi hanya kamu dan ibu sendiri yang mengetahui permasalahan itu. Jadi sendiri kamu bisa menceritakan apa yang kamu tahu bisa kamu ungkapkan secara fair, secara fair dan bisa dan kamu sendiri dan pada saat begitu. Dan sebenarnya kemudian untuk setiap pertemuan itu kita ada waktu sekitar 45 menit. Jadi misalnya nih untuk sesi pada hari ini aku belum bisa menemukan solusi atau bagaimana kita akan membuat apa lagi untuk sesi Hmm, sudah sih Bu sejauh ini. kira-kira apa yang membuat kamu ini kemarin itu kayak menghubungi dan bersedia untuk datang ke sini. Apa ya Bu? Saya masih bingung semua ceritanya mulainya dari mana gitu Bu. Jadi kamu bisa cerita dari mana aja sih apa yang mungkin apa yang terjadi sama kamu akhir-akhir ini yang kamu rasakan. Hmm, ya, jadi gini sih Bu. Eh, saya itu kan dari awal semester 2 itu mulai untuk aktif gitu, aktif di perkuliahan, aktif di kampus itu Bu. Jadi saya beberapa kali mengikuti sebuah kepanitiaan dan juga ada beberapa ikut organisasi gitu Bu, organisasi di kampus. Nah, terus eh ya awal-awal masuk sih nggak yang terlalu sibuk banget ya Bu, karena berhubung masih semester 2 juga kan belum terlalu padat banget ya perkuliahan. Terus juga saya ikut apa panitia organisasi kan kayak nyari pengalaman gitu ya Bu. Jadi kayak masih nyaman-nyaman aja gitu Bu ikut kepanitiaan, ikut organisasi gitu kan. Tapi kok semakin lama semakin kesini tuh kayak ngerasa kayak
kok sibuk banget jadinya, padahal dulu tuh nggak sibuk ini gitu Bu. Juga eh, kalau ada kegiatan gitu, apa namanya, berdekatan gitu Bu. Jadi misalnya kegiatan yang satu sudah selesai, ntar ada lagi kegiatan lagi. Jadi kayak apa, kegiatan itu kayak berdekatan gitu ya. Tapi di situ sih sebenarnya saya ya enjoy enjoy aja sih Bu, ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu Bu. Hitung-hitung cari pengalaman kan Bu. Jadi kamu rasanya enjoy kan dengan kegiatan-kegiatan di kampus. Iya Bu. Ya jadi kayak apa ya Bu, kayak tagihan gitu Bu. Ya seru aja sih Bu, soalnya kayak banyak ketemu teman-teman baru, terus juga teman-temannya itu dari berbagai fakultas. Jadi nggak hanya di fakultas saya saja, terus juga nggak hanya di apa, prodi akuntansi aja gitu Bu. Nah, terus bahkan ada yang dari beda kampus gitu. Untuk kegiatannya kan ada kegiatan di luar. Jadi ada yang dari kampus lain. Nah, di situ saya nambah relasi Bu di situ. Nah, jadi sebagai anak yang, kalau saya ngerasa diri saya kan, saya ngerasa diri saya ekstrovert ya Bu. Itu ya semua ini kayak terasa menyenangkan gitu Bu. Nah, tapi ya gitu Bu, jadinya eh, kayak nggak ada waktu gitu Bu buat kumpul-kumpul sama keluarga dengan, dan juga dengan sahabat saya gitu Bu, sahabat SMA saya dulu, ya kan? Karena dulu tuh eh, beberapa kali sering ketemuan bareng gitu, mengadakan apa, agendakan kan. Tapi karena sekarang terlalu sibuk, jadi udah nggak ada waktu lagi buat bertemu. Oke, jadi sekarang kamu ini jarang ya buat kamu sama sahabat dan orang di kampus ya. Iya, iya Bu. Ya kadang saya juga ngerasa kangen aja sih Bu, kumpul-kumpul lagi sama mereka gitu. Oke, jadi kamu jarang kumpul dengan keluarga dan dengan sahabat. Terus kamu kangen ya sama kumpul dengan lalu kalau kalau mungkin kalau untuk keluarga kan kamu ketemu di rumah, mungkin adalah beberapa kali misalkan gitu mungkin ya. Tapi kalau untuk sahabat apakah masih sering ketemu dengan kesibukannya mungkin? eh ya kalau itu sih Bu, udah jarang sih Bu sekarang Bu. Bahkan sudah hampir 2 bulan ini nggak ketemu mereka lagi Bu. Jadi ya kangen lah sekarang, nggak kumpul-kumpul bareng dengan mereka lagi. Tadi kamu juga kan sangat enjoy ya dengan kegiatan-kegiatan di kampus. Tapi satu sisi juga kamu kayak merasa terlalu sibuk nih dengan kegiatan di kampus, hingga kamu sampai nggak ada waktu buat kumpul dengan keluarga, sekolah. Terus kamu jadi merasa sedih gitu, tidak bisa kumpul dengan keluarga dan sebagainya. Iya Bu, jadi saya kayak sedih gitu Bu, terus ya bingung lah Bu, Ini belum gimana? bingung gimana ya, bingung membagi waktunya tuh kayak gimana gitu Bu. Kan kalau ditanya apa, ya sebenarnya capek sih capek Bu. Jadi kayak pengen kumpul bareng keluarga, pengen apa, kumpul bareng sahabat gitu Bu, buat apa, melepas penatnya gitu Bu. Jadi menurut kamu itu dengan kamu berkumpul dengan keluarga dengan sahabat itu sebagai tempat tempat kamu mengembalikan energi kamu sudah habis di kehidupan kamu itu ya. Ya benar banget Bu. Jadi bisa apa, seperti yang saya apa bilang tadi ya Bu, untuk menghilangkan penat, terus juga
walaupun ya di rumah saya tuh hanya ada dua orang tua saya, tapi kadang juga kalau weekend itu kakak saya eh, yang ada di Klaten itu suka balik ke rumah. Nah, jadi eh, kadang ada juga keponakan saya yang juga masih kecil, kan kayak seru aja gitu kalau kumpul-kumpul bareng satu keluarga semuanya ngumpul gitu kan Bu. Jadi bikin saya senang gitu Bu kalau kumpul-kumpul kayak gitu, apalagi sama keluarga, sama sahabat, seperti itu. Ya, jadi kamu bilang apa ya yang di Klaten? Terus kayak kamu membuat rumah itu jadi ramah gitu ya. Biasanya kalau kumpul dengan keluarga di rumah itu biasanya apa yang kalian lakukan? eh Kalau kakak nggak datang sih Bu, biasanya saya dan ibu saya dan juga ayah saya itu makan di luar, kayak jajan atau makan apa, makan bakso, makan mie ayam kayak gitu Bu, atau enggak jalan-jalan. Eh, nah, kadang juga masak makanan yang saya sukai gitu Bu di rumah. Jadi kan saya suka apa, kentang balado gitu kan Bu, kadang saya suka minta dimasakin gitu kalau pas lagi kumpul sama keluarga ya gitu Bu. Kadang juga karaokean Bu, nyanyi-nyanyi gitu. Hal sederhana gitu ya yang membuat kamu tuh merasa kangen gitu dia kamu itu menghabiskan waktu di kampus gimana? Iya Bu, jadi ya itulah Bu yang bikin saya sedih Bu. Jadi nggak ada waktu buat kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Jadi setiap harinya saya uh, ikut organisasi, ikut kegiatan di kampus gitu Bu. Jadi jarang ketemu sama mereka. Jadi kamu jarang ketemu ya dalam pergi ya. Iya Bu. Apa, sempat ada beberapa kali juga sih Bu, saya nggak hadir di acara keluarga besar Bu. Nah itu jadi penyesalan saya lah Bu, gara-gara terlalu sibuk di apa, organisasi gitu Bu. Nah, bahkan itu kan acara keluarga besar ya Bu, yang ada di kemarin tuh di di luar kota Bu. Nah itu pas pas jadwalnya apa, pas tanggalnya itu bentrok dengan kegiatan di organisasi, jadi saya nggak bisa datang. Tapi kemarin sempat ada acara keluarga terus kamu nggak bisa hadir ya karena ada acara di kampus dulu. Iya Bu. Oh, acara kamu. Ini bagaimana? Ya itu Bu, saya jadi sedih banget gitu Bu, nggak bisa ikut kumpul-kumpul sama keluarga. Lalu bagaimana dengan hubunganmu dengan teman-teman atau sahabat-sahabatmu yang tadi? Eh, jadi Bu, saya ini kan punya empat sahabat ya Bu. Nah itu kami itu sudah dekat sejak SMP. Nah walaupun pas SMA itu apa, waktu SMA dan kampus saya, kampus kami itu beda-beda. Jadi teman apa, sahabat saya pas di SMA itu berkuliah di tempat yang berbeda dengan saya. Jadi udah nggak ada yang kampus lagi. Jadi udah nggak bisa bertemu lagi di kampus. Nah tapi meskipun begitu, eh, kami itu kan kami memiliki hubungan yang dekat gitu Bu. Jadi eh, misalnya seminggu sekali atau seminggu dua kali itu menyempatkan waktu buat kumpul bareng, sekedar kayak bercerita gitu. Nah, keluarga kami juga sudah saling mengenal juga, bahkan ya kami beberapa kali sering bergiliran untuk menginap di rumah salah satu dari kami gitu. Oh, berarti udah
udah sangat dekat ya hubunganmu sama sahabat-sahabatmu ya sampai melibatkan keluarga juga sudah dekat ya. Iya Bu, benar Bu. Ya, ya gitulah Bu. Biasanya kami bikin agenda gitu Bu. Ya minimal seminggu sekali gitu Bu, Oke. buat ketemu kumpul bareng. Misalnya kalau kalian sahabatmu kalian berapa lama yang kamu kasih? Ada empat orang Bu. Misalkan kalau kalian berlima sama kamu ya, kalau berlima itu ada satu yang nggak bisa lagi itu bagaimana? Apakah kamu cuti atau gimana? Ya biasanya sih Bu, eh, kami tetap mengadakan kumpul-kumpul itu Bu. Jadi tapi ya kadang juga nggak jadi Bu, nggak jadi kumpul-kumpul gitu. Semenjak saya sibuk di kampus itu kadang saya nggak bisa ikut kumpul-kumpul dengan mereka gitu Bu. Nah bahkan waktu itu sampai 2 bulan saya nggak bisa kumpul dengan mereka. Ya kadang pas weekend itu ada acara atau ada kegiatan yang juga membuat saya itu kangen buat kumpul dengan sahabat saya. Karena itu kan karena acara itu jadi saya udah lama nggak bisa kumpul-kumpul lagi sama mereka. Nah, terus saya kemarin Bu, juga waktu sahabat saya itu merayakan ulang tahun, saya nggak bisa datang. Nah, karena ya itu Bu, kegiatan di kampus itu kan full ya dari pagi sampai malam itu Bu. Jadi ya saya sedih banget nggak bisa datang di acara penting sahabat saya Bu. Oke, gue mau memahami yang kondisi kamu, perasaan kamu seperti itu kamu kayak ingin sekali bertemu dengan sahabat itu. Terus berarti kamu itu bisa dikatakan sebagai seorang yang bisa dibilang penyayang gitu ya. Terus saya itu kayak sangat dekat dengan keluarga, sejak sahabatmu bahkan ya sampai keluarga sahabatmu pun kalian sudah dekat gitu ya. Ya bisa dibilang gitu sih Bu. Jadi kalau saya juga di organisasi itu dekat dengan banyak orang, tapi ya lebih dekat dengan teman setempat saya Bu. Oh, kalau beda kamu di organisasi itu maksudnya di bagian divisi atau bagaimana? Saya ikut di bagian divisi bendahara Bu, di organisasi itu. Ya selain bendahara juga saya biasanya masuk divisi acara. Dan juga ada juga revisi dokumentasi gitu. Oh, banyak banget ya pengalaman kamu ya udah gitu. Terus acara, terus juga tadi dokumentasi gitu ya. Ya lumayan sih. Ya itu sih Bu. Tapi juga ya itu tadi Bu, saya jadinya nggak ada banyak waktu buat bareng-bareng keluarga atau sahabat Bu. Jadi saya kemarin tuh mendapatkan evaluasi juga sama apa dari teman-teman Bu. Jadi karena saya sempat beberapa kali mendatang ke misalnya ke rapat kayak gitu, terus datang eh, apa datang ke lokasi itu terlambat ya. Dan juga bahkan ada saat rapat penting itu Bu, saya nggak hadir. Ya saat itu saya ada acara keluarga di luar kota dan saya nggak lihat grup WA dari panitia tersebut gitu Bu, dari apa dari kegiatan tersebut. Jadi eh, saya ya malah jadi kecewa sendiri sama diri saya Bu. Kecewa. Maksudnya, Ya gimana ya, Bu, ya kecewa dengan diri saya sendiri Bu, kayak bingung dan sedih juga. Jadinya campur aduk lah Bu. Saya apa nggak bisa membagi waktu untuk melihat mana yang apa lebih penting gitu. ibu mengerti kondisi kamu saat ini yang kamu rasakan tuh banyak ya.
kamu sedih gitu, kesel gitu, tapi harus. Tapi kamu juga seperti menyampaikan bahwa kamu tuh merasa kecewa ya dengan diri kamu sendiri. Bingung, udah sedih. Misalkan nih kalau gue dijadiin skala, kamu akan memberikan 1 sampai 10 itu untuk setiap perasaan. Kira kamu akan mendapatkan berapa skala dalam masa kecewa, bingung, dan sedih itu? 1 sampai 10. Hmm, ya kalau untuk kecewanya Bu, mungkin 9 sih Bu. Terus untuk bingungnya itu mungkin 8. Dan juga sedih, sedih ya 8,5 lah Bu. Akhirnya Maxis sudah memberikan skala atas perasaan-perasaan yang kamu alami. Jadi dari ketiga perasaan itu yang kamu alami, itu yang paling dominan itu berarti rasa kecewa kamu ya. Iya Bu, kecewa banget sama diri saya sendiri ya Bu. Jadi apa yang membuat kamu itu kecewa dengan diri kamu sendiri? Saya nggak bisa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Bu. Sampai-sampai saya mendapatkan evaluasi dari teman-teman. Kamu kecewa dengan diri kamu karena tidak dapat bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan. Ada lagi? Ini juga sih Bu, kadang seringkali saya nggak bisa hadir di momen-momen penting, kayak momen penting bersama orang kesayangan. Jadi ya harusnya itu saya selalu ada di setiap momen orang sekitar saya Bu. Nah itu sih Bu yang membuat saya kecewa dengan diri sendiri. Oke, berarti terdapat 2 hal ya yang membuat kamu tuh kecewa dengan diri kamu sendiri ya. Iya Bu. Oke, so, jadi oke, boleh kamu nanti kayak capek. Saya lupa kamu tadi habis selesai kuliah juga sama saya apa ya. Capek banget Bu. Kalau kamu ini apa namanya? Kalau kamu lelah ya kamu anggali dulu badan kamu. Tidur boleh nggak? Kita bicara ya. Ya. Kita lanjut lagi dia mau nggak bisa mau jadi waktu kamu. Oleh dulu ya Bu. Itu ya. Nih, Nah Bu. oke sudah ya. Udah mulai merasa ini. Bu memahami kamu capek kan menjawab diri kamu ini. Iya Bu. Sudah. Apakah sudah bisa dilanjutkan? Sudah Bu. Oke. Tadi kan kamu ya kalau kamu merasa sedih dan lain sebagainya. Jadi kamu itu di sini merasa sedih karena sering apa ya tidak hadir dalam momen-momen orang-orang sayang kamu gitu karena kamu sibuk dengan kegiatan yang bercampur. Terus kamu juga tadi sempat menyampaikan kalau kamu itu mendapatkan evaluasi dari teman-teman itu ya karena tidak hadir dan kamu juga sering terlambat. Itu yang membuat kamu itu kecewa dengan diri kamu sendiri. Apakah benar begitu? Iya Bu, jadi saya tuh benar-benar kecewa banget sama diri saya sendiri Bu. Ibu memahami perasaan kamu, pikiran kamu. Oke, jadi sekarang ibu ingin berbagi sedikit informasi sama kamu bahwa setiap manusia itu pasti punya yang namanya biasa dan biasa. Karena kamu sebelumnya dua apa itu? Belum sih Bu. Tapi kira-kira itu apa ya? Oke, jadi ibu jelasin secara singkat ya. Setiap manusia itu dalam hidupnya pasti memiliki ideal self dan self dan real self. Nah, ideal self itu adalah suatu kondisi yang dimana seseorang itu ingin melihat dirinya seperti apa yang diinginkan gitu loh. Nah, dan real self itu adalah suatu dan masa seseorang itu pada kondisi saat ini apa yang maksudnya kenyataannya gitu loh. Nah, dengan adanya ideal self itu sebenarnya baik, tapi
sebaiknya tidak terlalu jauh bila biasa itu. Sebelumnya, apakah kamu sudah memakai mengenai penjelasan tadi? Sudah cukup paham sih Bu. Jadi, kalau kamu tidak mengingat, kira-kira dari pengalaman kamu saat ini, harus dengan biasa dan bisa apa yang bisa kamu di biasa ibu tadi dihubungkan dengan permasalahan kamu yang kamu gitu. Eh, tapi ini bukan ya Bu ya. Eh, Kalau biasa dari pengalaman saya Bu, itu ingin selalu ada di setiap momen penting orang-orang tersayang gitu Bu. Jadi ya saya apa? Tapi di situ saya sibuk gitu Bu. Jadi dengan kegiatan kampus, jadi nggak bisa bertemu atau hadir di setiap momen penting mereka gitu Bu. Nah itu masuk real self bukan ya Bu? Wah ya bisa, kamu tuh sudah bisa menghadapi pendidikan biasa dan biasa dalam diri kamu. Menurut kamu biasa dalam diri kamu itu apakah memiliki kedekatan atau pikiran menurut kamu tuh sangat jauh? Saya rasa berjauhan sih Bu. Apa kira-kira? Ya karena saya ingin selalu ada di setiap momen penting orang-orang tersayang, tapi itu pasti nggak mungkin Bu, karena saya sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Jadi saya juga pastinya nggak bisa memprediksi Bu saat-saat momen penting apakah apa yang saya ada kegiatan atau tidak. Oke, bagus. Jadi kamu sudah memahami betul ya dengan biasa itu sendiri. Hmm, iya Bu. Jadi saya baru paham setelah Ibu tuh menyuruh saya memikirkan itu. Jadi sekarang nih aku izin kamu itu apa ya, menuruti penjelasan dan penjelasan kamu. Ya, Jadi sekarang kamu tuh ingin menuruti, tapi kamu kurang paham ya maksudnya. Kamu saat ini ingin menuruti penjelasanmu yang yang ingin selalu ada sama teman-teman, sahabatmu, atau kamu apa ya menuruti filosofi kamu kesulitan dalam membagi waktu tadi. tentunya sih Bu. Saya mau selesaiin yang filsafatnya dulu sih Bu. Oke, baik, mari kita melihat jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi ini. Ini ibu memiliki beberapa pilihan yang mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan atau juga mungkin nanti kamu apa ya mendapatkan atau memiliki pilihan alternatif sendiri. Eh, Mungkin saya lebih ingin mendengar pilihan yang diberikan oleh Ibu terlebih dahulu Bu. Sejauh ini saya belum memiliki jalan keluar atau pandangan dari pengalaman saya ini Bu. Oke, jadi di sini ibu memiliki apa ya pilihan untuk kamu dan pastinya setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya ya. Nah, ini ada ini tiga pilihan ya. Yang pertama pilihan pertama ini kamu akan tetap bertahan di organisasi itu, namun kamu tidak memiliki banyak waktu dengan sahabat dan keluargamu. Itu pilihan pertama. Pilihan keduanya kamu itu memiliki banyak waktu dengan keluarga kamu dan sahabatmu, tapi kamu keluar nih dari organisasi, dari organisasi atau kegiatan di kampus. Dan pilihan yang ketiga, kamu itu tetap bertahan dan memiliki banyak waktu dengan sahabat dan keluargamu, namun kamu sering mendapatkan evaluasi karena sering terlambat dan tidak hadir dalam beberapa kegiatan
di kampus itu. Jadi kira-kira dari tiga pilihan itu, kamu ingin memilih pilihan yang benar. Tapi ingat lagi tuh, sekarang ini kan ada konsekuensinya. Apa ya Bu? Bingung saya Bu. Apakah kamu memiliki pilihan alternatif sendiri? Nggak ada Bu, belum ada. Oke, baik. Jadi jika kamu nggak ada pilihan lagi, maksudnya pilihan alternatif dari diri kamu, kamu bisa memilih yang sudah ibu sampaikan tadi mungkin. Ini baik Bu. Jadi saya memilih tetap bertahan di organisasi itu Bu. Tapi eh, nggak ada waktu bersama keluarga dan sahabat saya Bu. Tapi ya gimana ya Bu? Saya juga takut Bu. Apa yang membuat kamu takut? Saya takut nantinya itu malah saya ini jadi menyesal gitu Bu. Karena kehilangan banyak momen bersama keluarga dan juga sahabat. Dan juga pikiran itu selalu menghantui saya Bu. Sehingga saya di organisasi juga menjadi nggak optimal. Jadi kamu tuh merasa takut ya nanti kalau dengan kamu lebih fokus pada organisasi, kamu lebih menyesal seperti itu dan itu juga kan berdampak dengan kerja dengan kinerja kamu di organisasi. Kamu masih takut begitu? Iya Bu. Oke. Lalu apakah kinerja kamu, lalu apakah kinerja kamu akan optimal atau tidak? Atau tidak hanya dipengaruhi atas penyesalan dan atas pilihan kamu sendiri? Enggak sih Bu. Ada banyak hal eh, apa juga bisa dipengaruhinya. Oke, berarti tidak hanya penyesalan itu aja ya yang akan berdampak pada kinerjamu, tapi banyak hal juga yang akan berdampak. Sebelumnya kamu eh, mengalami hal, apakah pernah mengalami hal yang sama? Apakah sebelum kamu mengalami hal ini, apakah kerja kamu itu optimal atau bagaimana? Eh, Enggak juga sih Bu sebenarnya. Kemarin kinerja ah, sangat optimal tapi hanya, hanya terkendala saat saya nggak bisa hadir itu aja Bu. Dan juga ada beberapa kali terlambat untuk datang. Nah tapi mungkin dua itu aja Bu. Tapi ya benar-benar karena saya nggak melihat jadwal itu tadi Bu, jadinya saya terlambat. Terus juga beberapa kali nggak hadir Bu. Mungkin dua itu yang jadi saya nggak optimal. Tapi untuk keseluruhannya Bu, saya bisa apa kayak mengatur waktunya gitu Bu. Ya, kinerja saya juga beberapa kali mendapatkan apresiasi Bu dari organisasi juga. Seperti itu Bu. Oke, jadi bagaimana sekarang kamu berselang itu dengan yang kamu sampaikan tadi, dengan kamu memaparkan kamu juga bahwa kamu sering mendapatkan apresiasi yang organisasi. Ya setelah apa setelah saya pikir-pikir Bu, saya nggak bakal bisa selalu ada di setiap momen orang yang saya sayangi Bu. Jadi ya karena saya juga memiliki kegiatan-kegiatan lain yang lebih penting Bu. Menurut saya juga kegiatan di kampus ini menjadi suatu yang apa pengalaman yang penting, pengalaman yang berarti bagi saya karena bisa menambah keterampilan dan juga eh, ya itu keterampilan dari berbagai aspek. Oke, jadi kamu sekarang ini sudah siap ya untuk menerima segala konsekuensi dari pilihan yang mau pilih tadi. Iya Bu, saya
nggak masalah sih Bu kalau nggak bisa hadir di momen momen orang penting itu Bu. Tapi saya yakin pasti ada waktunya saya bisa hadir di momen eh, yang lebih penting lagi Bu bagi mereka. Nah, karena keluarga dan sahabat saya juga sebelumnya eh, sangat mendukung saya lah, gitu terutama dalam kegiatan di kampus. Oke, sekarang berarti kamu sudah benar-benar bisa yakin pada pilihanmu dan keluarga dan sahabatmu juga tidak mempermasalahkan itu karena mereka juga yang mendukung kamu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus itu. Iya Bu, sekarang saya jadi yakin dengan pilihan saya Bu. Oke, bagus. Jadi setelah ini kamu akan tetap berada di jurusan ini, gitu, di jurusan ini dan mulai mengatur apa ya fokus kamu gitu ya waktu dan fokus kamu pada diri kampus. Nah, walaupun itu bersamaan dengan acara-acara kamu yang sudah sedang di keluargamu atau sahabatmu. Kamu juga yakin jika waktunya itu nanti pasti ada waktunya gitu loh. Kamu akan dapat momen penting dari sahabat-sahabat keluargamu itu. Ya, iya sih Bu. Saya akan melakukan hal itu. Oke, jadi Ibu sangat mengapresiasi ya dalam kamu sudah berani untuk mengambil pilihan itu dan menerima konsekuensinya. Terus kamu juga sudah menyadari bahwa juga keluarga sahabat itu tidak mempersoalkan dengan kamu terlalu sibuk, malah mereka mendukung kamu. Selanjutnya, apakah kamu bersedia untuk merangkum di atas pertemuan kita pada hari ini? Bersedia sih Bu. Jadi tadi saya datang dengan perasaan yang campur aduk Bu, karena saya mendapatkan evaluasi dari organisasi terhadap keterlambatan saya dan juga ketidakhadiran saya di di dalam rapat itu Bu. Juga kegiatan karena saya hadir dalam apa ya karena saya hadir dalam momen orang-orang tersayang saya yang membuat saya kecewa dengan diri saya sendiri. Saya juga awalnya itu selalu ingin ada di setiap momen mereka dan akhirnya saya menyadari bahwa real self saya itu sibuk dengan kepentingan kampus sampai akhirnya saya sekarang sudah menemukan jalan keluar dan uh, yakin dan siap bisa menerima konsekuensi yang akan saya terima itu Bu. Oke, terima kasih banyak ya kamu sudah mau merangkum atas pertemuan kali ini. Di sini Ibu menegaskan kembali, jadi kamu tadi memilih untuk tetap bertahan di organisasi dan konsekuensi dari pilihan itu, kamu jadi tidak memiliki banyak waktu gitu untuk kumpul bersama sahabat dan keluargamu. Nah, tapi keluarga dan sahabatmu itu sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan kamu di kampus. Dan itu malah menjadi membuat kamu yakin dengan pilihan kamu itu. Iya sih Bu. Saya jadi sekarang tuh semakin yakin Bu. Dan juga menyadari kalau ideal self saya jauh lebih dari real self saya. Dan satu kembali kamu sudah mampu belajar hal itu, kamu nanti semakin bisa membagi dan melihat prioritas di kamu itu apa gitu ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu sudah mau membantu saya dalam menemukan jalan keluar dan juga mau mendengarkan cerita saya ini Bu. Terima kasih banyak juga Mas sampai keterbukaan kamu dan
ketersediaan kamu dalam mengikuti alur kawasan ini, semua kamu itu dapat menyadari hal-hal yang kamu awalnya tidak sedang. Jadi misalkan kalau kamu dalam proses kamu melakukan pilihan kamu itu ada kendala ataupun apapun, kamu mungkin bisa menghubungi ibu lagi, ibu. Ya, siap Bu. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Oke, kamu masih ada kelas ya? Pulang. Saya habis ini mau ada rapat lagi. Oke, siap ya. Baik, silakan ya, Bapak. Mari. Silakan ya.